Nah, ini nasihat juga dari Hamka. Cara mengenali kekurangan diri. Kan sering saya suruh, mbok yo kita muhasabah. Ayo kita cek hidup kita. Tapi ini kan tidak gampang. Kamu mungkin minat, tapi susah Pak. Caranya gimana? Nah, Hamka ngasih beberapa tips dalam Lembaga Budi. Saya ini punya penyakit diri saya apa saja sih Pak? Mungkin kamu sendiri tidak tahu karena kamu terlibat terus dalam dirimu. Setiap kali saya ngomong tadi kejelekan-kejelekan Budi, yang ada di pikiranmu selalu orang lain, bukan dirimu. Karena susah memang mendeteksi kelemahan diri sendiri. Selalu orang lain. Selalu kamu ngomong, oh itu kubu sana, banyak yang gitu Pak. Tadi saya ngomong hasut itu kan mesti dalam pikiranmu, iya Pak, yang kubu sana yang bukan pilihanku itu isinya hasut semua. Yang kubu sini juga begitu. Begitu dia ngomong, wah banyak sekali menyebarkan hoax. Oh iya Pak, kubu sana, selalu kubu sana. Tidak pernah kamu cermati dirimu sendiri karena memang kamu terlibat terus dengan dirimu. Kalau terlibat terus kan memang susah introspeksi. Maka Hamka ngasih beberapa tips. Yang pertama katanya Hamka, ada jalan mudah. Cari guru yang wawasannya luas dan memang mengerti tentang akhlak, tentang cacat-cacat yang tersembunyi. Jadi cari guru yang bisa dipercaya. Ini lebih mudah. Dalam dunia tasawuf itu, dunia tarekat itu, bahkan seorang murid kalau ingin diperbaiki oleh gurunya, pasrah saja 100% pada gurumu. Kadang-kadang gurunya menyuruh aneh-aneh. Kita tidak paham karena ini kok disuruh gini toh ya, tujuannya apa. Tapi gurumu lebih ngerti. Kalau di tarekat disuruh pasrah saja, guru lebih tahu perkembangan mentalmu, perkembangan rohanimu. Kadang-kadang saya beberapa kali mengalami datangnya pakai kendaraan sama guru tarekat ini, sudah kamu pulangnya jalan kaki aja, padahal itu mungkin puluhan kilo. Itu kan kelihatan tidak masuk akal, apa sih gunanya ini. Tapi ada gunanya pasti. Mungkin untuk membunuh egomu, membunuh ketergantunganmu pada dunia, macam-macam. Gurumu yang mengerti. Guru rohani itu kayak dokter kalau dunia jasmani. Kamu kan tidak paham itu, dokter ini kok obat diminum sehari 3 kali, mbok wis diminum 10 kali kan cepet sembuh misalnya. Lo yang ngerti dokternya. Kamu jangan ijtihad sendiri kalau urusan obat. Nanti kamu ngarang-ngarang sendiri misalnya. Ndak. Nah, sama kayak rohani. Mungkin kamu punya rumus sendiri Pak, harusnya begini, ndak. Coba tanya yang ahli. Jangan-jangan kamu ingin mengobati hasadmu, akhirnya malah jatuhnya jadi sombong. Jangan-jangan kamu ingin mengobati sohirul himmah tadi, akhirnya malah overconfident. Kan bisa begitu. Yang ngerti takarannya siapa? Guru. Maka jalan gampang untuk mendeteksi kamu ada penyakit jiwa apa, cari guru. Itu mudah. Bukan berarti kalau tidak punya guru terus tidak bisa. Ya bisa, cuma akan lebih mudah kalau kamu punya guru. Oke, yang kedua, mungkin susah nyari guru hari ini. Gurunya sibuk nyari sampingan macam-macam sehingga kamu mau ketemu saja susah. Nah, cari sahabat. Sahabat tapi yang jujur, tapi yang juga wawasannya luas. Kalau sahabatnya yo podo mursale yo podo wae. Nanti kamu minta, "Bu, aku dinasehati biar penyakit jiwaku hilang." Oh, nasehati gimana? Aku juga penyakit jiwaku. Iya, podo wae. Yo silahkan bertangis-tangisan dalam. Cari sahabat yang wawasannya luas. Jadi kalau ada teman kok kelihatannya ini lebih mantap, lebih stabil menguasai mentalitas rohaninya, kamu dekati, jadikan sahabat. Siapa tahu membantu perkembangan rohanimu. Misalnya ada teman, aku suka loh temanku ini jujur sekali, dekati dia, belajar kejujuran dari dia, mungkin bisa mengobati penyakit khianatmu.
temanku ini tulus sekali ya, kamu dekati saja jadi teman, mungkin bisa ngasih tips padamu gimana biar kamu tidak hasut. Caranya begitu. Cari sahabat, cari teman yang berpandangan luas sesuai kebutuhanmu. Yaitu kalau kalimatnya Hamka juga yang beragama, serius sama agamanya. Biasanya lebih mudah dipercaya. Sahabat tidak punya, guru tidak punya. Ada tips lagi. Dengarkan musuhmu. Ini agak unik. Musuh itu biasanya yang bisa cepat menemukan jelekmu di mana. Iya, musuh itu kan selalu nyari jelekmu ada di mana. Berarti gampang. Kalau kamu ingin saya itu jeleknya di mana, apa kau tidak tahu? Cari musuhmu. Aku itu salah apa padamu? Nah, dengarkan jawabannya. Ya. Oh, berarti salahku di situ. Nah, diperbaiki. Emangnya kamu ku buat sakit apa? Oh, terus dia jawab kan meskipun sambil maki-maki. Dengarkan saja. Oh iya, berarti aku lemah di situ. Itu cara lain sebenarnya. Jadi cari musuh. Yo, meskipun kalau merasa tidak punya musuh, yo jangan bikin-bikin musuh. Nanti kamu tidak punya musuh, nanti bikin-bikin musuh. Nggak. Kalau kebetulan ada orang yang tidak suka sama kamu, yang benci sama kamu, ayo kamu manfaatkan kebenciannya untuk kebaikanmu. Nah, kan enak ini kan. Selama ini kan kebencian kamu lawan dengan kebencian, sehingga yang kamu dapat hanya rasa dendam tadi. Nah, sekarang ada orang benci sama kamu, biarkan dia ngomong banyak. Maki-makilah aku, bongkarlah semua kejelekanku, silahkan aku tunggu. Alhamdulillah aku bisa muhasabah, tidak capek-capek. Oh, berarti kelemahanku selama ini itu. Oh, berarti orang sakit hati kalau saya kayak gini tuh. Itu kan muhasabah namanya. Kamu sendirian tidak ngerti. Makanya kalau kamu punya akun medsos, ada orang maki-maki, ada orang benci, loh, alhamdulillah ada orang ngasih pelajaran gratis. Berarti kelemahanku di situ. Ini belajar ini aku. Oke, jadi ambil faedah dari musuh. Terus yang keempat, ya berajal dari pengalaman orang lain. Kalau ini membaca realitas. Oh, seperti itu ya jeleknya hasut itu. Berarti aku jangan begitu. Oh, seperti itu ya rusaknya kalau orang saling membenci, itu berarti aku jangan begitu. Nah, itu cara mengenali kekurangan diri. Jangan masuk ke lubang yang sama yang sudah dimasuki orang lain dan celaka. Kenapa kita bolak-balik mengulang kesalahan yang sama? Karena kita tidak belajar. Pak, yang dilarang kan kita melakukan kesalahan yang sama. Kalau kesalahan orang kan tidak, sama saja. Jadi kalau meskipun itu orang lain yang celaka, ya kamu jangan ngulang itu. Kan saya belum, Pak. Kan dia yang celakanya, tidak begitu. Kan yang disebut rugi itu kan orang yang mengulang kesalahan yang sama. Ini kan saya baru kesalahan pertama, Pak. Ya tidak begitu. Kalau orang lain salah dan celaka dengan itu, masa kamu juga mau ikut celaka? Jadi belajar. Sangat banyak pelajaran sebenarnya kalau kita membuka mata, buka telinga. Hanya saja mungkin kita tidak peka, atau tadi batin kita agak gelap sehingga tidak bisa membaca lebih jernih pengalaman-pengalamannya orang lain. Jadi ada 4 jalan kalau ingin meningkatkan kualitas hidup kita, mengenali kekurangan kita. Bisa cari guru, bisa cari sahabat, bisa memperhatikan musuh kita, atau yang terakhir perhatikan pengalaman orang lain. Makanya setiap detik hidup kita itu pelajaran demi pelajaran. Tidak ada yang tidak pelajaran untuk hidup kita biar lebih baik. Oke. Terus setelah ini terus di buku Lembaga Budi itu tentang kebaikan-kebaikan budi-budi beberapa profesi. Kalau ini saya tidak
Tidak harus menjelaskan panjang lebar ya. Kalian pasti sudah familiar dengan penjelasan-penjelasan ini. Bagi yang buka usaha, ayo bahasa sekarang mungkin wira swasta. Ingin kalian jadi majikan sendiri, buka usaha apa, perhatikan budi ini. Jadi moral itu selain demi kualitas usahamu juga kalau dalam agama ada namanya barokah. Jadi mungkin untungnya secara kuantitas jadi kecil, tapi barokah. Untungnya kecil, manfaatnya lebih besar daripada kuantitasnya. Yang kamu rasakan dalam hidupmu atau dalam hidupnya orang lain, itu namanya barokah. Di antara jalannya agar usahamu barokah, penuhi budi-budi ini, akhlak-akhlak ini kalau menurut Hamka. Yang pertama ilmu, itu pasti ya. Kalau tidak ada ilmu ya tidak mungkin kamu buka usaha, jangan nekat. Tidak ngerti ilmunya. Kalau main komputer, main HP tidak bisa, ya jangan buka usaha reparasi handphone. Itu namanya bunuh diri. Ya. Jadi harus tahu ilmunya. Yang kedua percaya diri, pasti ya. Harus pede, kalau masih ragu-ragu dimantapkan lagi niatnya dan kepercayaan dirinya. Yang ketiga niat, kemauan. Yang keempat manajemen waktunya diperbagus. Yang kelima fokus. Kenapa banyak usahamu yang mungkin di antara kalian sekali dua kali pernah bikin usaha apa, biasanya tidak fokus, manajemen waktunya tidak bagus. Kemudian yang selanjutnya jujur, itu pasti ya, dan amanat. Menjaga kualitas, memahami keinginan orang banyak, ngerti yang diinginkan pasar. Promosi juga tidak usah ragu-ragu dan pintar melayani. Jadi ini untuk orang-orang yang ingin buka usaha, yaitu penjelasan tiap subnya banyak, silahkan dibaca sendiri. Bukunya kelihatannya bisa kamu di Google Book juga ada, beli tapi ya. Iya loh, kamu goleknya gratis terus. Kayak gini mungkin kamu lumayan, tidak usah baca bukunya Pak, dengerin ngaji ini selesai. Ya, dibacalah demi tadi barokahnya ilmu. Oke, kalau memang ingin serius mengkaji ini ya dikaji, dicari bukunya ya, pinjam-pinjam di perpus kelihatannya juga banyak.